Saya Naufal sebagai moderator di acara BBM semester 2, sesi 2. Ingin membuka acara sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita membuka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sesi 2 kali ini akan dibahas materi tentang mata kuliah geometri ruang yang akan diisi oleh Mas Rido dari Matematika Angkatan 2020. Kepada Mas Rido, dipersilakan. Terima kasih Noval untuk partisipasinya di acara ini. Teman-teman, gimana? Kita langsung materi aja apa gimana? Halo Rula. Gimana teman-temanku? Langsung materi aja nggak apa-apa, Kak. Iya, Kak, langsung Oke, materi siap. aja, Kak. Materi nggak apa, Kak? Mohon maaf ya mengganggu malam minggunya, tapi semoga malam ini kita maksimalkan ya teman-teman untuk menghadapi UTS nanti. Kemarin sama Bu Pipit gimana cara pengajarannya, siapa tahu jadi referensi. Yang diajarin Bu Pipit kemarin itu masih dalil-dalil ya, Kak? Belum nyampe ke sudut kayaknya. Kalau Terus cara gak satu, nyampe kayak belum. maaf, kalau cara 1, cara 2 udah disampaikan belum? Belum. Oh, belum. Bentar. Gimana Sam? Itu masih nyampe Bu Pipitnya masih keteteran itu materinya. Jadi kemarin itu dijelasinnya masih dalam yang dalil-dalil itu, Kak, dalil 1, dalil 2 gitu. Oh, aksioma. Terus kemarin-kemarin itu sering diundur juga matkul gara-gara ada vaksin, terus ada izin anaknya mau vaksin gitu. Anaknya udah besar sekarang apa masih bayi? Kurang tahu juga ya, Kak. Oke. Teman-teman jangan berisik dulu ya teman-temanku. Bentar, berarti Oh, dari mana sih? Bentar. Sudut antara juga udah belum? Menentukan garis titik potong, lalala, terus ini tampak samping aja ding. Langsung berapa? Di PPT. Oh, kayaknya kita UTS dulu nggak sih? Atau gimana? Saya takutnya mendahulukan gitu. Nanti kalau ya nggak pernah kuliah geometri. Ya udah tuh kita
Kak Rido. Gimana? Kak Rido, Sorry. boleh nanya gak? Itu Boleh. buat gambarnya itu pakai aplikasi apa? Oh, aku Buat kebetulan apa ya? Boleh sih ruang. Diberikan peristukan jarak. HB kan yang biru ini ya. Nih. Bentar, biar anonetnya lebih enak. Kursornya lebih spotlight. Yang biru ini nih. Nah, kalau misalkan garis GJ yang mana? Yang GJ ini ya. Ini juga aku buatnya manual sih, prisma segi 6 ya. Berarti antara garis HB dan garis GJ. Kalau menentukan jarak antara garis itu kan caranya ada 2 kalau tidak salah. Diberikan prisma lalala. Terus tadi kan diketahui bahwa rusuknya itu HB-nya berapa tadi? HB-nya itu T ya? Sentimeter. Kalau HB sebelah mana? HB yang ini. Berarti M itu kan titik perpotongannya. Sorry. Tegak lurus gitu. Antara H ke EJ. Jadi kalau kurang maju bilang aja ya. Maksudnya kurang dekat. Kan tadi yang dilihat cari itu antara HB dengan EJ ya. Nah, kalau dilihat sekilas itu kan apa namanya? Jarak itu kan jarak terpendek itu kan kalau misalkan si garisnya itu harus tegak lurus gitu. Ya, begitu. Ternyata waktu kita coba tuh jaraknya itu ada HM ini. M itu titik yang dibentuk karena menarik garis dari titik H tegak lurus ke GJ atau menghubungkan H dengan L. L-nya di mana? L-nya itu di depan sini ya. Terus kalau untuk perhitungan geometri itu sederhana ya, teman-teman. Biasanya menggunakan aturan kuadrat, terus ada cosnya. Biasanya aturan cos kalau tidak salah. Jadi ini kan sekilas langsung kelihatan tuh kalau misalkan jaraknya itu dari jarak antara HB dengan GJ itu ya HM gitu, yang hijau ini. Berarti kalau misalkan kita di geografi itu bisa kita putar-putar juga jadi lebih enak. Nah, untuk mencari panjang dari HM gimana? Di sebelah sini tuh kan ada ini ya, jadi ada di HMG itu ada jadi segitiga siku-siku tuh. Nah, segitiga siku-siku itu kan bisa, berarti kita bisa nyarinya lewat sorry, kita memandangnya segitiga yang ini. Nah, segitiga HLG. Untuk mencari panjang HL, kita tahu kalau misalkan panjang LGH itu berarti LGH yang ini tuh 120. Itu dari jumlah sudut pada segi 6 beraturan. 180 dikurangi 360 dibagi 6. Ya itu sama dengan 180 dikurangi 60 jadi 120. Kalau misalkan yang ininya 120 dan kita tahu kalau 120 itu kan dari 180 dikurangin berapa? 60 ya. Jadi masih sudut istimewa. Maka kita perhatikan segitiga LGH untuk mencari LH-nya kan LH kuadrat. HM itu kan setengahnya dari LH ya. Jadi kita dapat mencarinya dengan cara mencari LH. LH kuadrat sama dengan LG kuadrat. LG kuadrat plus HG kuadrat min 2LG kali H. Berarti kita nyarinya kan dengan cara kayak gitu ya. Terus negatif dikurangin 2LG dikali HG dikali cos 120. Sudut G-nya, sudut di depan yang akan kita cari panjangnya. Terus kita masukin aja tuh yang tadi data-data tersebut. Kan tadi datanya rusuknya itu alasnya itu R cm dan tingginya itu T cm. Berarti LG-nya berapa? LG-nya R kuadrat ditambah R kuadrat dikurangin 2 kali R dikali cos 120 itu kan dari cos 180 dikurangin 60. Terus 180 dikurangin 60 itu kan berada pada kuadran berapa? 2. Berarti negatif cosnya, karena cos di kanan semua tuh 1/4 doang yang positif. Jadi negatif setengah. Terus ini tinggal dioperasikan saja.
sorry. Jadi R kuadrat ditambah R kuadrat, 2R kuadrat ditambah R kuadrat. Terus jadi 3R kuadrat. Habis itu diakarkan. Jadinya R panjang garis LH-nya itu R akar 3. Nah, selanjutnya HM. HM itu kan setengahnya jadi dari LH. Jadi ya setengah R akar 3. Begitu deh jawabannya. Gimana teman-teman? Masih bisa mengikuti? Di sini ada ini nggak ada problem nggak? Masih ini sih masih ngitung jaraknya aja. Jadi kita tidak perlu runtutan ininya tuh langkah-langkahnya tidak perlu detail kayak cara 1 cara 2. Gimana? Masih dapat diikuti? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya langsung lanjut ke soal nomor 2. Kalau nomor 2 itu bentar. Jarak antara garis HC dan garis LK. Kalau HC di mana? HC itu yang merah ini ya. HC dan garis LK. LK berarti yang mana? Yang biru ini ya. Jarak antara ini ke sini tuh berapa dan gimana gitu. Kita harus nentuinnya. Kita langsung cari jawaban aja. Biasanya kesalahan orang-orang tuh kalau ini tuh nentuin garis mana yang menjadikan itu tuh jaraknya gitu. Nah, kalau dari sini tuh kan kelihatannya jaraknya tuh HL. Kenapa HL? Karena dari H menarik garis dari titik H ke L ke garis KL sehingga tegak lurus gitu. Jadi ya garisnya garis HL gitu jaraknya tuh. Atau kita memperpanjang bukan memperpanjang, jadi membuat sebuah bidang dalam garis HC, itu dibuat sebuah bidang, misalnya kan jadi ini kan HC ya, terus bidangnya apa? Bidangnya ini kan. Terus dari sini itu ke sini itu rusuk yang mana tuh? Tadi kan rusuk yang ini ya. Nah, di rusuk yang ini tuh titik mana yang sama kayak garis yang kita tadi cari tuh? Yang diketahui HC kan. Kalau HC kan di titik H, berarti titik H itu mewakili dari yang diketahui itu, terus sama dari ini pencerminan ya atau gimana tuh? Ini kayak digeser gitu nggak sih? Maksudnya jadi ini sama itu sama gitu tuh. Udah lihat dari atas juga tuh. Habis kayak itu kelihatan kan kalau misalkan ternyata menarik dari titik H ke garis KL itu sejajar. Tegak lurus itu jadinya titik HL. Berarti panjang jarak antara garis HC dan garis LK itu garis HL yang ini. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya sama kayak tadi, menggunakan yang ini kan HL kuadrat sama dengan HG kuadrat plus LG kuadrat dikurangin 2 kali HG kali LG dikali cos 120 cos si G ini, sudut dari G ini. Nah, habis itu perhitungannya tetap sama sih kayak tadi. Sip, gimana? Ada pertanyaan nggak? Iya betul. Hubungnya titik H. Jadi sebenarnya untuk mencari jarak itu kita coba ininya ke bahasanya apa ya? Ini tuh dipindahkan kan ya, kalau misalnya bisa digeser kan garisnya tuh bisa digeser tapi tidak boleh mengubah kayak arahnya gitu. Jadi ini ke sini, ini LK-nya jadi HI, ini tuh jadi kayak garis dari ini. Kalau misalnya dari garisnya garis A, ini jadi garis A aksen gitu. Terus nanti ternyata yang ya jadi patokan atau potongannya itu ada di titik H gitu. Jadi tinggal kita menghubungkan titik H ke garis tadi yang dicerminkan. Bahasanya dicerminkan atau apa ya?
Aku lupa. Ya, begitu. Terus perhitungannya tetap sama sih. Oke, Nisa. Selanjutnya, nomor 3. Kenapa cepet banget ya? Kalau ada yang mau ini interupsi bilang aja. Pertanyaannya, sudut antara bidang GJDA dan bidang GACI. Kalau sudut antara sudah diajarkan belum? Sudut antara GJDA, bidang GJDA mana? Coba bidang GJDA. Ini limasnya yang tadi ya. Prisma, sorry. GJDA itu yang mana? Yang merah ya. GJDA. Yang merah. Dan bidang GACI. GACI. Yang biru ya. Nah, dalam menentukan ini tuh kita harus tahu ini apa namanya? Sudutnya tuh jadi yang mana gitu. Ini juga kan jadi ada 3 tuh. Sebenarnya sama-sama aja sih. Maksudnya kalau ada 2 bidang itu kan nanti bakal ada sudutnya tuh. Di sudut itu tuh letaknya di mana, itu yang harus kita tahu. Kalau ini kan kayak kelihatannya mudah gitu, soalnya hanya seperti ini. Cuma nanti variasi soalnya tuh biasanya begitu banyak dan begitu harus ada mikro. Kita coba lihat yang nomor 3. Sudut antara bidang GJDA dan bidang GACI. Nanti saya share juga kok catatannya. Antara merah dan biru ya. Yang pertama harus dilakukan adalah perpotongan antara bidang GJDA dan GACI itu apa? Perpotongannya rusuk apa? Kalau di sini perpotongannya itu yang warna Garis hijau ya? hijau bukan, Kak? Tuh, 100 juta rupiah. Nah, garis hijau. Nah, garis hijau ini ya, hijau neon ini. GA ya. Ini kan kelihatan banget tuh. Ini karena bisa diputer-puter sih. Nah, ini kan hijau tuh. Nah, rusuk AG namanya. Kemudian, buat garis pada bidang GJDA sehingga tegak lurus dengan G. Itu apa? Coba, buat garis pada bidang GJDA. GJDA yang mana? Warna merah. Buat garis pada bidang GJDA tegak lurus AG. Nah, AG-nya yang ini kan yang hijau. Kan? Enggak, ini maaf ada tetangga. GJDA sehingga tegak lurus dengan AG. Itu yang kalau dari sini tuh yang mana? Titik-titik mana gitu maksudnya? Sebenarnya ini tuh titiknya banyak ya. Mau dari sini ke sini, dari sini. Nih, saya coba ini. Saya. Mau dari sini ke sini juga boleh, sini ke sini juga boleh. Kenapa warna ungu? Ini ke sini juga boleh. Ini ke sini juga boleh. Jadi sebenarnya yang mana aja, tapi yang dapat kita lihat dengan maksudnya enak dilihat tuh berarti kan yang ini ya. Sebentar. Nah, yang di bawah ini yaitu DA. Terus di tengah-tengah, saya ngambil tengah-tengah biar kasih tahu kalau misalkan di sini tuh ada banyak banget gitu yang bisa tegak lurus. G juga bisa tegak lurus ke apa namanya ini? GA. Nah, ini apa? Persegi panjang kan? Tuh.
Jadi ini semuanya ya tegak lurus ke sini. Benar nggak? Nah, kalau misalkan kita udah dapat kayak gitu, kita juga melakukan hal yang sama pada bidang yang W warna biru, yaitu bidang GACI. Dan ternyata sama gitu. Ini posisinya saat ada di atas, ini saat di bawah juga kayak ini. Sebenarnya semuanya juga kayak gitu. Terus tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus. Tegak lurusnya, terus udah kayak gitu, terbentuk segitiga GIJ. Saya ngambil yang atasnya biar kelihatan tuh, GIJ yang ini. Dulu bentar. Sebenarnya tidak harus GIJ, tetapi mau nih, kan ini saya buatnya ONM. ONM nih yang ini. Ini ONM juga boleh. Mau CAD juga boleh. Tapi yang lebih mudah dilihat itu yaitu IGC. GIJ, ya itulah. GIJ, sorry. Nah, udah kayak gitu. Kebentuk tuh, yaitu segitiga siku-siku kan GIC. Ini 90 derajat di sini. Sudut yang terbentuk antara bidang. Berarti sudut yang terbentuk antara bidang GJDA dan GACI itu yang mana? Antara biru sama merah. Jadi kelihatan kan, kalau misalkan ya sudutnya tuh ya sudut IGJ itu 30 derajat. Tapi ini sebenarnya ini kita tidak tahu ya. Karena 3 Webra jadi bisa dihitung. Kayak gitu deh, jadi dapat yaitu IGJ dari segitiga yang tadi. Nah, terus kan ini panjang tuh. Kenapa panjang? Karena memang tidak secara instan kita dapatnya. Kita bisa ngawalin dari IJ itu sama dengan R ya. IJ itu yang mana? IJ itu yang ini, sorry. IJ itu yang ini kan R. Terus kita mencari GI. Kita juga nyari GI. Terus kita juga nyari sisi GJ agar kita dapat menentukan sudut yang cari. IJ kan R. IJ itu kan R. Terus GI, cara nyari GI-nya itu kayak tadi, GI kuadrat sama dengan HG. HG mana? Sorry. Oh, nyari GI itu mandangnya segitiga HIG. Itu agar lebih mudah karena kita tahu H itu sudutnya 120 derajat dari segi 6 beraturan 180 dikurangin 360 dibagi 6. Kalau ada kecepatan bilang aja ya. Aku selalu kok malam ini. Aduh, jangan. Nah, GI kuadrat, jadi nyari GI kuadrat sama dengan HG kuadrat ditambah AI kuadrat dikurangin 2 kali HG kali HI cos 120 cos dari sudut H. Selanjutnya diproses lah, dapat GI itu R akar 3. Apa tuh? Kita dapat dapat kayak skill itulah, bukan skill dapat puzzle itu tuh udah mulai terkumpul lah. Terus GJ-nya berapa? GJ-nya itu dicari gimana tadi? Karena ini segitiga siku-siku, berarti kan kita dapat mencarinya menggunakan Pitagoras ya. Pitagoras dari mana? Dari sudut dari GJ sama dengan akar GI kuadrat ditambah IJ kuadrat. Ini yang IJ, sorry. Jadi ngasilin GJ sama dengan 2R. Kalau misalkan semua komponen sisi dalam segitiga GIJ itu sudah dapat kita temukan, kita dapat mencari sudut dari antara bidang GJDA sama bidang GACI, yaitu sudut G ini, IGJ. Caranya bebas. Saya pakai saya pakainya caranya sin agar lebih mudah aja gitu. Sin theta, kan tetanya kita tidak pernah tahu berapa. Pura-puranya nggak tahu lah. Sin theta sama dengan IJ. Kan sin demi depan miring, IJ yang ini dibagi yang miring. IJ-nya berapa? R. Yang miringnya berapa? 2R sama dengan setengah. Sin dari berapa yang menghasilkan setengah? Sin dari berapa? Hah? Sin setengah. 60. Dari berapa? Sin setengah. Hah? 60. 60 bukan, Kak?
Tiga 30. 30 dong. 30 yang 60 mah kos. 30 ya. Kalau 60 itu kos iya betul. Kalau kos 60 kan setengah. Ini kan kita nyarinya pakai sin. Jadi dapat deh kalau ini tuh sudutnya 30. Begitu. Gimana? Ada pertanyaan? Sip nggak? Udah. Ini masih on nih. Sip nggak? Kalau sip kita lanjutin lagi nih. Soal terakhir. Udah terakhir. Terakhir belum ya? Udah deh. Ya, yang terakhir. Nomor 4. Gimana? Sip nggak? Ray mau bilang tapi nggak jadi. Apa tadi, sorry? Nggak terdengar yang on mic. Kalau dari sudut antara sama Bu Pipit udah diajarkan belum? Nyari rusuknya dulu yang berpotongan, terus udah gitu nyari garis pada bidang itu yang tegak lurus ke Belum, Kak. rusuknya. Belum. Yaudah nanti kita sekalian Soalnya latihan. itu masih jelasin tentang dalil. Habis itu gak ada kuliah, Kak. Oh gitu. Ya ampun, sedih banget. Yaudah ntar kita bahas latihan lah deh kalau mau nanti setelah yang UTS ini. Ini kayak biar kita nanti kalau misalkan yang ini udah beres jadi buat jadi apa namanya? Bahan buat ntar kalau udah mendekati UTS. Tapi UTS-nya 2 minggu depan atau minggu ke depan 2 minggu ke depan atau menyesuaikan sama Bu Pipit? Ada yang sering komunikasi sama Bu Pipit? Nggak tahu Kak, saya kayaknya nggak pernah kuliah juga kayaknya Pak. Waduh, jangan gitulah. Parah banget nih Randy nih. Ya udah kita lanjut nomor dulu ya teman-teman. Nanti kita bahas latihan deh biar lebih enak. Saya juga sempet ngerjain latihan-latihan yang dulu tahun kemarin. Nggak tahu deh masih sama nggak ya. Next. Nomor berapa? 4 ya? Oh, di kiri ternyata. Wah, ini lebih ribet lagi nih. Kalian serem nggak ya ngelihat GeoGebra saya? Soalnya agak Takut banget loh. ada support. Iya tuh ini agak ribet ya kelihatannya. Maksudnya kelihatannya susah gitu. Tapi mari kita pecahkan. Bilang aja ya kalau masih bingung. Nah ini sudut antara lagi. Ini sudut antara bidang GBCD dan bidang GFEJ. GBCD yang mana? Yang merah ya. Ini yang antara bidang merah dengan bidang biru. Biar kita lebih mudah aja. Caranya gimana? Sama. Area perpotongan antara bidang merah sama bidang biru. Rusuknya rusuk apa? Kalau di sini rusuknya rusuk GJ. Betul? Betul. Ini kalian deh yang. Betul. Iya, betul. Nah, Iya, betul. cari perpotongannya dulu yaitu GJ. Terus buat garis pada bidang merah sama bidang biru yang tegak lurus ke rusuk tersebut. Rusuk hijau ini, rusuk GJ. Sama kayak tadi. Yang mana coba? Kalau misalkan yang merah ini kan ini tidak tegak lurus ya. Sorry, aku perbesar deh. Sebentar, saya coba ini deh. Gimana ya biar enak.
Udah. Ya Allah, sibuk banget orang-orang. Ini tuh Iya kan keren kan? Aduh, dah. coba ini deh, gimana ya biar enak gambarnya. Hati-hati guys. Ini tuh sebenarnya bisa dihapus-hapusin ya. Maksudnya jadi kayak yang merah ini misalkan bidang merah ini nanti kita, tapi susah. Bentar. Itu 2 orang, gue tak ditarik. Tadi kan pertama-tama nyari perpotongannya dulu. Perpotongannya di yang hijau ini, GJ. Gojo, GJ. Nah, terus duduk pusing. Jadi bidang yang tegak lurus. Dari bidang ini ke sini tuh yang mana gitu. Pertama aku tuh ngerjainnya dibuat segitiga dulu. Nih, lihat nggak segitiga yang dalam-dalaman ini? Ini dari segitiga hijau nih. Segitiga hijau ini ke sini, ini ke sini. Itu kan maksudnya ini kan dari sini tuh. Di sini, sini, sini. Nyari nyari garis yang ditarik garis dari bidang ini sama bidang ini yang ke sini, yang ke rusuk ini tuh tegak lurus. Dari mana? Kalau dilihat sekilas kan dari yang bawah ini ya. Nih. Ini juga dari yang bawah ini, yang biru juga dari yang bawah ini. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalkan ininya ditaruh kayak gini, ini kan jadi segi panjang tuh. Kita lihatnya coba saya. Kita lihatnya yang ini kan. Dari bawah sini, dari yang biru ini tuh ke atas itu tegak lurus itu pada saat narik dari sini ke garis hijau itu. Ke ini nggak kebayang nggak? Nah, dari sini, dari sini ke sini itu tegak lurus. Nah, ke sini. Karena apa? Karena dari sini ke sini juga bakal membuat siku-siku mandangnya segitiganya miring tuh. Nah, ini lurus sini, terus ini ke sini, ini jadi siku-siku, ini ke sini. Gimana, dapat nggak? Di tariknya C atau aku kan pakainya M yang ini atau dari E tarik ke sini, ini kan garis hijau ini sama garis yang kecil ini. Sebenarnya satu aja, boleh yang mana aja. Coba kita hapus, sorry. Ini bisa dihapus. Biar enak deh, ngebayanginnya biar enak. Coba nih, dulu biar enak kalian melihatnya. Tuh, yang hijau ini sama hijau ketiga yang dalam ini. Habis dapat ini kan kita nemu tuh, kalau misalkan sudut antara biru dan merah ini, berarti kan yang di dalam sini kan si ini. Atau kalau dari dekat jadinya nah yang ini 33,61 itu. Jadi yang ini sudutnya itu terbentuk dari garis yang ditarik dari bidang merah dan bidang biru tegak lurus ke rusuk yang berpotongan. Nah, itu kata-katanya yang tepat. Sip. Nyarinya gimana? Itu nanti. Asal kita tahu nih tujuannya itu nyari itu. Ya nggak? Tujuannya itu nyari sudut itu. Kalau untuk mencari, buat segitiga deh pada segitiga yang ada sudut perpotongan tersebut. Jadi segitiga kita ke perhitungan. BFM. BFM yang mana? Oh, aku pakainya yang ini, deh. Segitiga sebelah sini. Jadi kita munculin lagi ya ininya komponen-komponen
dari segitiga ini. Oke, di sebelah sini yang ini segitiganya gini sama gini. Dapat ya? Nah, cara nyarinya gimana? Pertama perhatiin BFM. BFM ini kan kelihatan sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena ini kan karena sama. Sebenarnya karena sama ya. Ini kakinya tuh sama. Yang MF ya ini. MF sama MB itu sama. Terus kita mencari sisi BF. Sisi BF. Bentar. Pusing. Sisi BF. Tadi kan segitiganya yang ini. Terus pertama kita nyari BF. BF dulu. Yang itu yang di bawah. Nah, cara nyari yang di bawah itu kita mandang segitiga BAF. Itu yang di bawah ini nih. Sini. Mandang segitiga BAF karena kita sudah tahu kalau misalkan sudut A itu 120 kayak tadi. 180 dikurangin 360 lalala. Terus dioperasiin kayak tadi, BF-nya ketemu. BF itu kan berarti BF kuadrat sama dengan AB kuadrat, AF kuadrat, min 2AB, AF, cos 120, cos dari A. BF-nya sudah ketemu, yaitu R akar 3. Selanjutnya, tarik garis dari titik M, tegak lurus ke BF. Yang M itu yang ini ke bawah, sini, tarik ya ke sini. Biar apa? Biar kita dapat menemukan, segitiga siku-siku. Kan kalau ngelihatnya kayak gini, tuh ini tuh ada segitiga siku-siku. Jadinya kayak gini. Jadinya kayak segitiganya kayak gini. Terus biar mudah dapat kita cari yang garis biru ini sama garis biru ini. Benar? Yang ini kan bisa setengah gitu. Tuh. Karena narik yang ini sama ke sini. Sebentar. Gimana? Ada nanti di share ya. Nanti bentar. Linknya masih sama, Ding. Kalau mau ini, nanti kliknya yang geometri ruang ya. Karena segitiga ini udah dapat, berarti kita tinggal nyari MA sama MB. Cara nyarinya gimana? Kayak tadi. Bentar. Mana coba? Fokusnya kayak ini ya, MAB. Segitiga MAB. Untuk mencari sisi BM, apa tadi? BF itu kan, BO itu kan setengahnya BF ya. Berarti dari R akar 3 itu jadi setengah R akar. MO juga sama, yaitu T cm. MO itu yang panjang ini, sorry. MO itu yang panjang ini tahu, terus BO-nya udah tahu, nyari MB sama nyari kuadrat plus BO kuadrat. Lalala, dihitung hasilnya ini, akar T kuadrat plus 3/4 R kuadrat cm. Udah didapat sama, terus nyari sudutnya itu sama kayak sebelum-sebelumnya. Sebenarnya perhitungannya itu kan mandangnya BF ya. Jadi BF kuadrat sama BM kuadrat ditambah FM kuadrat min 2 BM FM dikali cos theta yang ini. Nah, setelah dihitung cos theta-nya, jadi dapatnya ini deh. Nah,
kayaknya ada salah perhitungan atau gimana. Cuma alurnya tuh tetap sama kayak gini. Cuma saya tuh waktu ngerjain ini tuh tidak dapat menemukan derajatnya gitu. Cuma kalau di GeoGebra kan gampang tuh 33,61. Cuma kita dapat kita tahu dari dari perhitungan kemarin nemunya kayak gini. Jadi ini tuh sebenarnya nyari-nyari yang bentuk yang paling sederhana, tetapi saya nggak dapat nemu bentuk paling sederhananya, jadi sudutnya tidak dapat ditemukan. Cuma kayaknya nanti mah bakal lebih ini deh, lebih mudah untuk mencarinya. Kemarin janjinya mau UTS offline apa online? Gimana? Atau belum, emang di ghosting aja gitu sama ibunya? Kita dulu, baby. Kita dulu juga sempat kayak gitu sih, tapi cuma beberapa ini aja, nggak yang begitu parah sih maksudnya. Tapi nanti ini aja tuh dihubungin lagi aja sama Bu Pipitnya untuk minggu depan mau gimana apa gitu-gitu tuh. Ngebuat video materi juga nggak Bu Pipit? Kalau pembahasan UTS kali ini gimana? Kalau UTS tahun kemarin sih kayak gitu ya soal-soalnya. Terus di Bang Soal juga ada UTS sebelumnya. Saya juga sempat ngerjain yang 2014, 2016 sama 2015. Mau dibahas lagi atau kita rehat dulu atau gimana? Tugas mah nggak ada ya, bentar. Atau mau bahas latihan-latihan ya? Bayar. Bayarnya Gimana teman-teman? keren.
gimana? Kita udahin aja dulu buat malam ini. Nanti kalau misalkan ada, mungkin kalau mau meet lagi biar nggak kosong-kosong banget buat nanti TS gitu juga nggak apa-apa. Lanjut Kak, Mengamina Kak. Lanjut Kak. Kayak udah ada yang beberapa yang udah aku kerjain. Lanjut Kak. Ditunggu dong. Udah tuh kalau udah. Ini ada Nova nggak? Ada Kak, ada. Val ditutup dulu. Lanjut Kak. Kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mas Ridho atas materinya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan di acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nova. Terima kasih semuanya ya. Dadah.